Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 6 contoh soal TWK SKD CPNS yang merupakan lanjutan dari kompetensi bela negara. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas beberapa subkompetensi dari bagian-bagian kompetensi dari TWK itu sendiri yang sering muncul pada tes seleksi kompetensi dasar atau tes kompetensi dasar CPNS. Di antaranya untuk kompetensi pilar negara, nasionalisme, bela negara, integritas, dan bahasa Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari kompetensi bela negara, yaitu kita akan membahas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan juga kita juga akan sedikit membahas tentang hubungan Indonesia di luar, baik itu di ASEAN kemudian ataupun lingkup yang lebih luar, misalnya di PBB. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke contoh soal yang pertama. Untuk soal nomor 1. Pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, yang mengibarkan bendera sangsaka merah putih adalah A. Sayuti Melik dan Wikana, B. Ahmad Subarjo dan Sayuti Melik, C. Latif dan Suhud, D. Khairul Saleh dan Muhammad Yamin, atau E. Sukarni dan Fatmawati. Yang mana teman-teman? Silahkan dibaca dulu kira-kira yang mana jawabannya. Ini pelajaran sejarah ya, dan juga mungkin barangkali pelajaran kewarganegaraan juga, tapi lebih ke sejarah sebenarnya. Yang mana kira-kira? Baik, kita bahas dulu satu-satu. Nah, untuk opsi A, Sayuti Melik. Nah, teman-teman tentu sudah tahu atau masih ingat bahwa Sayuti Melik itu adalah tokoh yang mengetik naskah proklamasi. Jadi setelah ditulis tangan oleh Soekarno, Soekarno meminta naskah itu untuk diketik, dan yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Berarti bukan opsi A, karena karena yang ditanya adalah yang mengibarkan bendera merah putih. Nah, sedangkan Wikana adalah salah satu tokoh yang ikut dalam tanda kutip menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dan kemudian berjasa dalam mengatur keperluan dalam pembacaan proklamasi. Nah, kemudian untuk opsi B, Ahmad Subarjo, ini juga bukan ya, karena Ahmad Subarjo itu merupakan tokoh yang ikut dalam merumuskan naskah proklamasi, berarti bukan juga B ya. Nah, kemudian Latif dan Suhud. Nah, ini dia jawabannya. Latif dan Suhud itu merupakan salah satu dua dari 3 pengibar bendera sangsaka merah putih pada saat proklamasi. Nama lengkapnya Latif itu adalah Latif Hendraningrat dan juga Suhud Sastro Kusumo. Adapun yang satu lagi namanya siapa? Surastri Karma. Jadi jawabannya adalah yang C. Sedangkan untuk opsi yang D ini, Khairul Saleh, ini kan Khairul Saleh merupakan pemimpin golongan muda yang mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adapun untuk opsi E, Sukarni merupakan yang mengusulkan agar naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sedangkan Fatmawati, teman-teman tentu masih ingat bahwa ini yang bukan mengibarkan, tetapi Fatmawati adalah yang menjahit merah putih untuk dikibarkan. Berarti jawabannya adalah C. Ya, kita lihat dulu penjelasannya. Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan, yang mengibarkan adalah Latif Hendraningrat, yang merupakan salah satu dari 3 pengibar bendera merah putih. 2 nama lainnya adalah Suhud dan yang tadi Surastri Karma.
Ya, bisa dilihat ya. Berarti untuk satu soal yang seperti ini sebenarnya ini soalnya singkat namun kompleks karena karena melibatkan beberapa tokoh lain yang berjasa di kegiatan-kegiatan atau dengan jasa yang berbeda. Artinya teman-teman dalam mempelajari tokoh tidak hanya satu saja, tetapi bisa juga mempelajari bagaimana tokoh itu perannya dalam kegiatan yang lainnya. Baik, kita lanjut untuk soal nomor selanjutnya. Nomor 2, saat Jepang menduduki Indonesia ada beberapa kebijakan yang diterapkan. Salah satunya di bidang politik yaitu membentuk Putra. Gerakan ini dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu A. Insinyur Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. B. Soekarno, Hatta, Rajiman Widyaningrat, dan Sutomo. C. Suwardi Suryaningrat, Dois Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Kiai Haji Mas Mansur. Atau D. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Atau E. Dr. Rajiman Widyodiningrat, Sutomo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dois Dekker. Nah, sebelumnya kita perlu memahami bahwa kata kunci dari soal ini yaitu bagaimana Jepang membentuk Putra. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah ada kata 4 serangkai. Nah, sekedar flashback saja, awalnya organisasi Putra ini dibuat oleh Jepang untuk memusatkan potensi rakyat guna membantu Jepang. Jadi awalnya ini kan rakyat dibentuk untuk membantu atau memperkuat Jepang dari beberapa aspek. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu karena Putra ini dipimpin oleh beberapa tokoh nasionalis, ternyata organisasi ini lebih menguntungkan pergerakan nasional Indonesia dibanding menguntungkan bagi Jepang. Jadi Jepang yang membentuk, namun ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata kegiatan ini atau organisasi ini lebih menguntungkan bagi pergerakan nasionalis. Kita lihat penjelasannya. Nah, di sini Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Jadi Putra itu kepanjangan atau singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi teman-teman juga perlu ingat 4 serangkai itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Oke, jawabannya A. Next ke soal berikutnya. Nomor 3. Setelah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Jakarta dan segera merumuskan teks kemerdekaan, Insinyur Soekarno meminta naskah teks proklamasi untuk diketik. Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Nah, untuk soal seperti ini kan lagi-lagi kalau berbicara tokoh dan jasanya dalam kemerdekaan itu sebenarnya singkat namun kompleks karena biasanya pengecohnya juga merupakan tokoh-tokoh besar walaupun dengan kontribusi yang berbeda. Kita lihat opsinya dulu. A. Ahmad Subarjo, B. Sayuti Melik, C. Wikana, D. Yusuf Kunto, dan E. Sudiro. Saya kira untuk soal nomor 3 ini kita sudah bahas sebenarnya pada soal nomor 1 bahwa Insinyur Soekarno itu menulis teks proklamasi. Setelah ditulis kemudian meminta untuk diketik, dan yang mengetik naskah proklamasi adalah siapa? B. Sayuti Melik. Ya, teman-teman, saya kira untuk soal seperti ini sudah harus teman-teman pahami. Nah, untuk penjelasannya, perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda di Jalan Mejidori yang kemudian sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol. Nah, setelah konsep naskah proklamasi selesai ditulis oleh Soekarno, kemudian ia meminta bantuan Sayuti Melik untuk mengetiknya. Fix ya untuk soal nomor 3. Oke. Next
soal nomor 4. Pada saat ASEAN dibentuk, masing-masing negara diwakili oleh menteri luar negerinya. Indonesia diwakili oleh A. Tun Abdul Razak, B. Sir Raja Ratnam, C. Narsisko Ramos, D. Sanat Koman, atau E. Abdul Malik. Nah, untuk yang seperti ini saya kira juga mungkin teman-teman sebagian besar sudah tahu ya, atau masih ingat bahwa yang mewakili ASEAN pada saat dibentuk adalah semuanya diwakili oleh menteri luar negeri. Nah, sederhananya seperti ini, teman-teman lihat saja kira-kira yang mana yang paling Indonesia namanya. Tentu yang paling Indonesia adalah Abdul Malik. Nah, kalau yang pertama kan Tun Abdul Razak ini merupakan menteri luar negeri dari Malaysia. Kemudian Sir Raja Ratnam adalah menteri luar negeri dari Singapura. Kemudian Narsisko Ramos menteri luar negeri Filipina, dan Tanat Koman, saya kira teman-teman tentu tahu kalau nama-nama seperti ini itu selalu berasal dari Thailand. Ya, jadi untuk teman-teman perlu ingat juga bahwa menteri luar negeri yang mewakili Indonesia pada saat ASEAN itu dibentuk adalah Abdul Malik. Kita lihat penjelasannya. Oh, ternyata kita langsung tulis jawabannya Abdul Malik ya. Nah, untuk soal selanjutnya, salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN adalah mendirikan proyek industri bersama. Proyek industri yang berada di Indonesia adalah A. Pabrik mesin diesel, B. Pabrik abu soda, C. Pabrik urea, D. Pabrik urea dan amoniak, atau E. Pabrik super fosfat. Baik, jadi jawabannya adalah proyek industri yang ada di Indonesia adalah urea dan amoniak yang berada di Aceh. Nah, untuk penjelasannya sebenarnya untuk pabrik ini atau salah satu bentuk kerjasama negara ASEAN yang mendirikan proyek industri bersama itu bernama ASEAN Aceh Fertilizer. ASEAN Aceh Fertilizer, yaitu penghasil pupuk yang merupakan hasil gagasan bersama kerjasama dalam bidang ekonomi dan industri di kawasan Asia Tenggara. Kemudian untuk spesifiknya ini berada di Aceh, atau lebih spesifiknya lagi berada di Lok Semawe. Ya, jadi teman-teman harus ingat juga ini ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ASEAN yang ada di Indonesia. Oke ya teman-teman, berarti jawaban yang tadi adalah yang D ya, pabrik urea dan amoniak yang berada di Aceh. Oke, next untuk soal selanjutnya. Baru 2 tahun Jepang menduduki Indonesia, Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Janji tersebut disampaikan oleh A. Perdana Menteri Kaiso, B. Laksamana Maeda, C. Marsikal Terauchi, D. Kaisar Hirohito, atau E. Masuda Toyohiko. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita lihat jawabannya. Nah, sebenarnya memang pada saat Jepang menduduki Indonesia itu 2 tahun setelahnya Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Tujuannya adalah karena memang Jepang mulai timbul konflik dengan sekutu, dan kemudian Jepang merasa akan sudah ada tanda-tanda bakal mengalami kekalahan dari sekutu. Makanya Jepang kemudian memberikan janji Indonesia dengan tujuan rakyat Indonesia mau membantu Jepang dalam menghadapi sekutu. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, Jepang memberikan janji kepada Indonesia dengan maksud untuk menarik simpati Indonesia agar mau membantu Jepang melawan sekutu. Dan janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kaiso. Berarti jawabannya adalah yang A. Ya, teman-teman. Oke, saya kira itu saja untuk materi kita pada video kali ini dengan materi bela negara. Ya, teman-teman, saya kira itu saja. Selamat berjuang. Saya doakan semoga semua teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, terutama yang berjuang
untuk menjadi ASN tahun ini. Sekian dari saya, jika bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.